Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase yang kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase yang ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas karya-karya yang diterjemahkan, mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu dalam bahasa Syiraq, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Yang pertama, semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya limardatillah semata. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapatkan imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mendapatkan keridhaan Allah SWT semata. Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Adapun faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan. Dan yang kelima, berdirinya perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan.